Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan untuk mata kuliah Teknik Survei, Perencanaan, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan materi observasi, pengukuran jalan, dan juga traffic counting. Baik ya, saya akan share untuk PowerPoint-nya. Ya, jadi untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai teknik survei data primer yang mencakup observasi, pengukuran jalan, dan traffic counting. Nah, mungkin di sini Anda sudah mengetahui ya bahwa untuk teknik pengumpulan data primer itu ada beberapa. Salah satunya adalah observasi. Kenapa observasi ini kok masuk dalam pengumpulan data primer? Karena dalam pelaksanaannya observasi ini dilakukan langsung oleh si peneliti ya. Jadi dikatakan primer atau data dicari langsung oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan langsung secara visual terhadap objek atau persoalan dalam wilayah perencanaan secara langsung di lapangan. Observe ya, jadi mengamati langsung di lapangan. Metode-metode observasi melibatkan peneliti untuk mengawasi, mencatat, dan menganalisis kejadian-kejadian menarik yang terjadi. Sehingga di sini observasi itu melihat secara langsung kejadian yang ada di lapangan ya, apapun itu, kemudian dianalisis. Dan dari situ kita bisa mendapatkan informasi terkait objek yang kita amati. Pentingnya observasi, yang pertama adalah membantu dalam menjelaskan data. Biasanya kalau kita hanya mendapatkan data sekunder saja, ya. Nah, di sini kan terkadang ada data-data yang tidak dicantumkan dalam data sekunder. Misalnya contohnya seperti kondisi bangunan atau mungkin kondisi jalan yang real gitu ya. Nah, biasanya tidak ada di data sekunder, melainkan kita harus langsung mengobservasi atau menilai dengan penilaian kita. Namun dalam memberikan penilaian tentunya kita harus ada atau menentukan indikator-indikator tertentu agar penilaian tersebut tidak merupakan opini ya, tapi fakta. Kemudian yang kedua adalah memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian nyata. Karena observasi ini sifatnya primer, sehingga biasanya peneliti melakukan langsung. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Dari observasi ya, kita bisa melakukan analisis dari hasil amatan yang telah kita lakukan. Baik itu dalam proporsi ilmu, proporsi pengetahuan kita dapat, ataupun justru kita bisa mendapatkan informasi tersebut dari apa yang sudah kita amati. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat digunakan sebagai alat kontrol agar penelitian yang dilakukan tidak mengalami bias atau pemencengan. Idealnya ya dalam melakukan pengumpulan data itu ada yang namanya pengumpulan data sekunder dan juga primer. Nah, ini harus saling mendukung, di mana data sekunder ini bermanfaat untuk bekal Anda menuju ke lapangan. Namun, ya, data sekunder itu idealnya harus dilengkapi dengan observasi primer. Nah, namun karena
sekarang kita sedang online ya kuliahnya, sehingga Anda belum bisa melakukan observasi langsung ke lapangan. Jadi mungkin nanti bisa disiasati dengan melihat Google Street View ataupun dari foto udara. Kemudian yang selanjutnya memungkinkan peneliti untuk memahami situasi-situasi yang rumit atau kompleks yang tidak bisa digambarkan oleh data sekunder. Jadi kita harus langsung ya melihat secara langsung. Nah, namun observasi juga memiliki kelemahan, yaitu menghabiskan banyak waktu, di mana waktu yang dihabiskan tidak hanya ketika observasi tersebut, tetapi juga pada saat mengolah dan menginterpretasi data. Jadi dalam melakukan observasi itu kan kita sesuai dengan apakah data sudah kita dapatkan atau belum gitu ya. Nah, kalau kita belum mendapatkan secara lengkap, ya observasi juga akan terus dilakukan. Seperti contohnya, yang mungkin sering terjadi gitu ya, di mahasiswa gitu. Misalnya pada saat turun ke lapangan, mereka sudah mencari data, ya. Tetapi ternyata setelah kembali, ya, ada data-data yang belum didapatkan, sehingga mau tidak mau harus kembali lagi ke lapangan untuk melakukan observasi. Nah, itu mungkin terjadi. Sehingga biasanya dalam melakukan observasi sebelumnya kita harus sudah menyiapkan yang namanya kebutuhan data ya. Jadi kita tahu persis apa saja yang ingin kita observasi. Agar pada saat turun ke lapangan itu kita bisa maksimal dalam mencari atau mengumpulkan data. Nah, setelah observasi tentunya hasil tersebut harus diolah ya. Nah, ini juga membutuhkan waktu. Kemudian untuk pendekatan observasi bisa dilakukan dengan merekam baik pada saat kejadian atau setelahnya atau direkam secara sistematis atau bertahap. Makanya biasanya kalau melakukan observasi ya kepada mahasiswa kita meminta ada video hasil observasi. Nah, di situ kita bisa melihat observasi apa saja yang Anda sudah lakukan gitu ya. Tapi karena ini kita daring ya bersabar dulu, belum bisa ke lapangan gitu. Kemudian dibuat kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Kerangka kerja ini sama halnya dengan teknis pelaksanaan ya, sehingga di lapangan nanti kita bisa langsung sesuai dengan kebutuhan dalam mencari data. Kemudian pengamat dapat terlibat ataupun tidak dalam kejadian yang sedang diobservasi. Nah, di sini pendekatan observasi ada dua ya, bisa pengamat hanya sebagai pengamat, mengamati, atau bisa juga pengamat sebagai pelaku. Gitu. Jenis observasi ada observasi partisipan, yaitu jika orang yang mengadakan observasi atau observer turut ambil bagian dalam berkehidupan observer. Atau di sini si peneliti ikut masuk ke dalam aktivitas yang akan diteliti. Ya, contohnya misalnya kita ingin melihat kehidupan tentang budaya masyarakat di suku tertentu gitu ya. Nah, kita bisa itu ikut tinggal di dalamnya dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan. Kita bisa tahu persis bagaimana budaya mereka, kehidupan mereka. Nah, ini masuk ke observasi partisipan. Kemudian yang kedua adalah observasi sistematik atau berkerangka. Ciri pokok dari observasi ini adalah kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorisasinya lebih dulu dan ciri-ciri khusus dari tiap-tiap faktor. Nah, kalau observasi sistematik ini berarti dalam mengobservasi kita sudah mengelompokkan objek-objek apa saja yang ingin kita observasi dan apa yang diamati dari objek tersebut itu jelas. Kemudian yang ketiga adalah observasi eksperimental. Dapat dilakukan dalam lingkup alamiah atau natural ataupun dalam lingkup eksperimen.
Dalam observasi alamiah, observer mengamati kejadian-kejadian, peristiwa, ataupun perilaku-perilaku objek ya dalam lingkup natural, yaitu kejadian, peristiwa, atau perilaku murni tanpa adanya usaha untuk mengontrol. Sehingga di sini observer tidak boleh memberikan tendensi tertentu terhadap objek yang ingin diamati. Ya, agar hasilnya itu natural itu hasilnya natural atau asli, tidak dibuat-buat. Nah, biasanya si observer ini melihat dari jarak jauh ya untuk mengetahui persis bagaimana aktivitasnya, bagaimana kejadian yang ada di sana. Nah, itu berarti observasi eksperimental. Jenis observasi berdasarkan objek amatan ada observasi statis dan dinamis. Sesuai dengan namanya, untuk observasi statis adalah observasi yang objek amatannya berupa hal yang cenderung tetap atau tidak berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Contohnya misalnya mengobservasi bangunan, observasi penggunaan lahan, ya, dan lain sebagainya. Karena objek-objek tersebut tentunya tidak akan berubah dalam waktu yang singkat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah observasi dinamis, di mana objek amatannya berupa hal yang sifatnya cenderung bergerak atau berubah-ubah dengan cepat. Misalnya arus kendaraan, ya, arus kendaraan itu kan sangat dinamis ya. Dalam hitungan detik itu dia bisa berganti, begitu. Misal ada kendaraan lewat, nah ini kan hitungannya detik ya. Nanti di detik kedua kendaraan yang lewat akan berbeda lagi. Kemudian contoh lagi ada pergerakan aktivitas manusia. Nah, ini juga berubah. Misalnya dia jam 7 ada di rumah, nanti jam 8 sudah di kantor. Nanti jam 12 sudah di tempat lain untuk makan siang. Nanti jam 2 berubah lagi di mana. Nah, ini berarti sifatnya dinamis dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk yang pertama adalah observasi statis. Nah, di sini observasi statis yang ingin saya jelaskan adalah terkait observasi kondisi existing atau untuk melihat kondisi di lapangan itu seperti apa. Yang harus disiapkan adalah peta hard copy jaringan jalan ya. Fungsinya untuk memudahkan observer untuk turun langsung ke lapangan. Karena dengan peta hard copy kita tahu persis nih mana saja yang ingin kita datangi untuk disurvei, untuk diobserv. Ya. Bu, kan ada GPS, Bu, ada ini pakai handphone. Ya, memang betul bisa ya, tetapi kalau sudah di lapangan kita kan cenderung tidak tahu ya kendala-kendala teknis yang dihadapi. Misalnya, ternyata setelah sampai lapangan sinyalnya hilang. Ya, atau mungkin karena Anda berkeliling ya untuk mencari data, baterainya habis ya. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, lebih aman menggunakan peta hard copy jaringan jalan. Kemudian alat tulis, ya, kamera untuk memfoto, untuk mengabadikan kondisi-kondisi existing tersebut sebagai bukti nanti ya bahwa kondisi di lapangannya seperti ini. Nah, serta kendaraan bermotor. Ya, biasanya kalau survei atau observasi itu ya menggunakan kendaraan itu lebih fleksibel, kendaraan bermotor ya. Lebih fleksibel menggunakan motor gitu daripada mobil, karena kita biasanya masuk ke jalan-jalan sempit, ke gang-gang sempit begitu. Misalnya naik sepeda juga boleh, tapi capek ya. Nah, nanti malah nggak jadi survei. Nah, contohnya, jadi di sini nantinya hasil dari observasi kondisi existing itu adalah berupa tabel ya. Misalnya nih kita mengobservasi desa A. Nah, di situ kita mengobservasi bangunan apa saja sih yang ada di sana, kondisinya bagaimana. Nah, misalnya yang diamati adalah pos gerbang, gitu ya, atau pos satpam. Kondisinya bagaimana? Kondisinya baik, ya. Catatan. Nah, catatan di sini dijabarkan.
Kondisi baik itu yang seperti apa? Nah, kemudian ada dokumentasinya untuk mendukung dari deskripsi ini, ya. Kemudian untuk penjelasan kondisi ada misal baik, sangat baik, cukup baik, ya, atau buruk, sangat buruk. Nah, itu juga harus ada indikatornya. Jadi indikatornya harus disamakan antara seluruh observer agar tidak ada perbedaan penilaian. Ya, disamakan penilaiannya jadi harus sama. Gitu. Sehingga nanti kalau misalnya Anda dalam satu kelompok kemudian akan melakukan observasi kondisi existing dalam suatu wilayah. Nah, di sini penilaian kondisi baik, sangat baik, buruk ini harus sama penilaiannya. Gitu ya. Nah, sebenarnya untuk catatan, sedangkan untuk catatan ya ini nanti bisa lebih didetailkan lagi kondisinya bagaimana. Misalnya di sini ya bangunan baru dan terawat, kemudian dikelilingi oleh vegetasi misalnya ya dan lain-lain. Kemudian untuk observasi selanjutnya yaitu pengukuran jalan dan traffic counting. Yang pertama adalah pengukuran jalan. Pengukuran jalan di sini ya bukan berarti kemudian Anda mengukur gitu ya pakai meteran, misalnya jalan dari ngeserap sampai ke kampus gitu pakai meteran, itu enggak ya. Nah, di sini geometri jalan sama halnya dengan pengukuran jalan, di mana geometri jalan ini merupakan suatu bentuk atau ukuran jalan raya atau jalan ya, jalan biasa, baik yang menyangkut penampang melintang, memanjang maupun aspek lain yang terkait dengan bentuk fisik jalan. Sehingga di sini geometri jalan ini adalah gambar ya, gambaran dari fisik jalan. Secara filosofis, dalam perencanaan atau perancangan, bentuk geometri jalan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada lalu lintas sesuai dengan fungsinya. Nah, karena kan yang namanya bentuk jalan itu kan pasti berbeda-beda ya. Misalnya antara jalan arteri dengan kolektor tentu berbeda. Kolektor dengan lokal tentu berbeda. Lokal dengan lingkungan pasti berbeda. Tergantung dari fungsinya dan kelas jalannya. Nah, desain geometrik potongan melintang jalan meliputi bagian-bagian misalnya seperti badan jalan, dan daerah jalan, kemudian jumlah dan lebar jalur, median, bahu jalan yang diperkeras, fasilitas perjalanan, misalnya trotoar ya, kemudian curb dan lain-lain. Nah, untuk gambar penampang melintang jalan itu seperti ini ya. Gambar secara umumnya seperti ini. Kenapa? Apakah ini gambarnya harus begini, Bu? Ya. Gambarnya memang harus begini, naik sedikit begini ya. Tidak boleh rata kalau menggambar penampang melintang jalan. Kenapa? Karena di sini diasumsikan bahwa yang namanya jalan itu kan sebenarnya bentuknya memang seperti ini ya. Nah, kenapa? Untuk mengalirkan air gitu, sehingga air yang ada di jalan itu tidak menggenang. Misalnya setelah hujan ataupun mungkin sungai yang meluap itu kalau di jalan tidak tergenang sehingga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. Penampang melintang jalan adalah proyeksi atau potongan melintang tegak lurus pada sumbu jalan. Pada potongan melintang tersebut dapat terlihat bagian-bagian jalan. Nah, bagian-bagian jalan di sini beragam ya, ada macam-macam. Damaja atau daerah manfaat jalan, damija, dawasja, jalur lalu lintas, lajur lalu lintas, ya, bahu jalan, median, trotoar, saluran samping, curb, dan lain-lain. Tergantung dari existing jalan yang akan kita observasi atau yang akan kita amati. Nah, ini contoh ya untuk bagian-bagian dari potongan jalan. Nah, gambarnya seperti ini. Yang pertama adalah jalur lalu lintas, yaitu huruf A. Jalur lalu lintas, ya. Ini berarti jalurnya. Jalur
Ini jalur. Kemudian lajur lalu lintas. Ya. Lajur di sini berarti arah ya. Ada berapa arah gitu atau berapa lajur. Biasanya kalau di jalan raya itu ada garis putus-putus atau garis sambung gitu ya. Itu menunjukkan lajur. Kemudian bahu jalan, huruf C. Nah, bahu jalan ini ya. Berarti batas dari jalan sampai ke drainase, saluran drainase. Bahu jalan. Atau yang berbatasan langsung dengan jalan. Kemudian jalur berjalan kaki, D. Dan jalur berjalan kaki ya, pedestrian ways atau yang biasa berbentuk trotoar ya. Kemudian saluran drainase. Saluran drainase di sini untuk mengalirkan air. Kemudian sempadan bangunan, F. F-nya mana ini ya. Sempadan bangunan. Jadi di sini sempadan bangunan dari jalan sampai ke batas depan bangunan di sini. Ya, sampai sini. Ini F. Kemudian daerah manfaat jalan atau damaja, G. Manfaat jalan berarti di sini adalah bagian dari jalan yang dimanfaatkan secara publik ya atau secara umum oleh para pengguna jalan di sini. Sampai ke trotoar ya, ini untuk damaja. Kemudian untuk damija atau daerah milik jalan yaitu huruf H. Nah, milik jalan berarti di sini berbatasan langsung dengan muka bangunan ya, berbatasan dengan muka bangunan. Nih, daerah milik jalan. Jadi di sini masih hak jalan ya. Jadi jika sekiranya nanti ada pelebaran trotoar atau pelebaran jalan, ini masih bisa dilakukan di bagian ini. Kemudian daerah pengawasan jalan atau dawasya, yaitu huruf I. Nah, dawasya di sini. Daerah pengawasan jalan. Jadi di sini adalah daerah atau bagian jalan yang diawasi gitu ya, diawasi secara langsung dalam arti tidak boleh aktivitas jalan itu melebihi dari ini karena berbatasan langsung dengan bangunannya atau dengan aktivitas tertentu. Sehingga di sini harus diawasi penggunaannya agar tidak membahayakan pengguna di aktivitas bangunan di sebelahnya ini. Kemudian jalur hijau. Jalur hijau di sini ya, biasanya dengan vegetasi-vegetasi dan median. Median ini adalah yang ada di tengah jalan ya, di sini, tengah jalan. Nah, ini untuk bagian-bagian potongan jalan secara umum ya. Tapi nanti lebih jelasnya atau lebih detailnya Anda akan ketemu lagi di mata kuliah sistem transportasi ya di semester 5 nanti. Di situ akan lebih diulas lagi terkait jalan ya. Nah, kemudian untuk traffic counting. Traffic counting atau perhitungan arus kendaraan. Bertujuan untuk menghitung jumlah kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan. Dilaksanakan pada jam-jam sibuk, bergantung pada aktivitas kawasan. Ya, kenapa kok dilakukan pada jam-jam sibuk? Karena kita dalam melakukan traffic counting bertujuan untuk mengetahui jumlah yang paling banyak gitu ya. Yang paling banyak itu berapa sih? Nah, sehingga kita mencari jam-jam yang paling sibuk tergantung aktivitasnya. Misalnya Anda dalam melakukan traffic counting di satu ruas jalan berdekatan dengan pasar. Nah, Anda harus melihat aktivitas pasar tersebut. Pasar itu bukanya jam berapa, ramainya jam berapa. Nah, Anda harus mengepasi ya atau dalam melakukan traffic counting itu menyesuaikan jam-jam pada saat pasar tersebut ramai. Nah, kemudian dilakukan minimal 2 kali dalam sehari.
pada asumsi jam sibuk yang berbeda. Nah, misalnya kalau ruas jalan Anda itu adalah ruas jalan yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang aktivitasnya itu aktivitas perkantoran ya misalnya. Nah, dua waktu ini Anda bisa mencari jam sibuk, misalnya pagi jam 7 dengan asumsi berangkat kantor ya, dan jam 5 misalnya dengan asumsi pulang kantor. Nah, penentuan itu tidak harus jam 7 atau harus jam 5, tidak ya. Tergantung pada aktivitas jalan yang ada atau yang akan Anda hitung arus kendaraannya. Lebih sering dilakukan pada jam yang berbeda, data akan lebih valid. Ya, karena apa? Kembali lagi bahwa traffic counting ini merupakan observasi dinamis yang sangat cepat perubahannya. Sehingga jika misalnya Anda dalam melakukan traffic counting itu dalam satu hari misalnya 5 kali ya ataupun mungkin lebih, nah itu data akan lebih valid. Namun bergantung juga pada kepadatan arus lalu lintas yang ada di jalan tersebut. Kalau memang jalan tersebut tidak terlalu ramai, ya mungkin tidak terlalu sering tidak apa-apa. Tetapi jika misalnya jalan tersebut adalah jalan yang sangat padat, seperti misalnya jalan-jalan di Jakarta begitu ya, yang sangat padat, nah ini perhitungan traffic counting itu lebih banyak dilakukan akan lebih baik karena data akan lebih valid. Sehingga dalam melakukan traffic counting, yang pertama adalah Anda melihat dulu aktivitas yang dilalui oleh jalan yang ingin Anda survei ya. Dilihat dulu aktivitasnya apa dan jalannya apa. Ini dilakukan minimal 2 hari dalam seminggu untuk mengetahui perbandingan jumlah arus kendaraan yang melintas pada masing-masing hari. Selain dilakukan dalam 1 hari 2 kali atau lebih ya, setelah itu dilakukan pula dalam waktu seminggu 2 kali minimal, lebih sering lebih baik gitu ya. Asumsinya apa? Kembali lagi bahwa kita ingin mencari jumlah yang paling tinggi sehingga nanti akan dibandingkan. Ya, misalnya nih, kita mencari harinya 2 hari dalam seminggu, kita cari misalnya hari Senin dan hari Sabtu misalnya. Dengan asumsi hari Senin ini karena awal aktivitas ya di awal minggu, sehingga banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas di hari Senin ya. Kemudian misalnya hari kedua yang Anda pilih adalah hari Sabtu dengan asumsi karena hari Sabtu ini merupakan hari libur. Nah, kemudian nanti dibandingkan antara hari Senin dan hari Sabtu itu lebih banyak yang mana sih begitu. Berarti dilakukannya adalah yang pertama tadi ya 1 minggu 2 kali minimal atau lebih. Kemudian 1 hari 2 kali atau lebih. Kemudian 1 minggu dilakukan 2 hari atau lebih. Kemudian dibandingkan. Nanti yang paling padat yang hari apa? Jam berapa? Nah, misalnya Anda sudah melakukan nih, kemudian nanti dapat hasilnya. Hasilnya adalah misalnya ada hari Senin pada pagi hari. Nah, begitu. Karena kan Anda di hari Senin melakukan 2 kali kan? Pagi dan sore misalnya. Di hari Sabtu juga melakukan 2 kali. Pagi dan sore. Nah, kemudian dari semua hasil perhitungan itu dibandingkan mana yang paling tinggi, mana yang paling banyak jumlah kendaraannya. Gitu. Kemudian diawali dengan penentuan titik lokasi traffic counting dan pengklasifikasian jenis kendaraan. Ya, titik traffic counting di sini sangat penting ya karena merupakan titik observer berdiri, di mana titik berdiri observer tersebut harus bisa memandang atau melihat kendaraan-kendaraan yang melintas. Ya,
tentunya juga di lokasi yang aman gitu. Dan pengklasifikasian jenis kendaraan. Diklasifikasikan dulu mana yang kendaraan kecil, sedang, besar ya. Nanti setelah ini ada klasifikasinya. Kemudian alat yang dibutuhkan adalah peta jaringan jalan, alat hitung ya. Alat hitung ini bisa berupa counter itu ya, yang seperti untuk berzikir itu, atau juga di aplikasi handphone juga sudah ada. Bisa juga menggunakan itu, traffic counting kalau tidak salah ya, namanya saya kok lupa. Nah, tetapi lebih amannya menggunakan alat yang biasa ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya teknis ya, tadi misalnya baterainya habis ya, ataupun mungkin demi keamanan tidak boleh mengeluarkan handphone dan lain-lain. Kemudian form traffic counting dan kendaraan ini untuk mobilisasi observer ya, untuk menuju ke titik survei. Nah, kemudian untuk jenis kendaraan di sini dibedakan menjadi sepeda motor atau disingkat MC ya, kodenya MC, motorcycle, yaitu kendaraan bermotor dengan atau 3 roda ya, 2 roda ataupun 3 roda sesuai dengan sistem klasifikasi Bina Marga. Jadi kalau yang memiliki 3 roda itu misalnya seperti Tosa itu ya, atau mungkin kendaraan sejenis lainnya. Kemudian kendaraan ringan ya, atau biasa diberikan kode LV, di mana kendaraan ini merupakan kendaraan bermotor beroda 4 dengan 2 gandar atau 2 as berjarak 2-3 meter. Gandar atau as itu adalah besi di bawah mobil itu ya, yang menghubungkan antara ban depan itu ya. Nah, ban penggerak depannya itu. Contohnya misalnya mobil penumpang, oplet, mikrobis, pickup, angkot, truk kecil gitu. Intinya adalah jarak antara 2 asnya itu sekitar 2-3 meter. Kemudian kendaraan berat atau yang biasa diberikan kode HV ya. Kendaraan bermotor dengan jarak as ya, kedua as itu lebih dari 3,5 meter. Biasanya beroda lebih dari 4, misalnya bis, truk 2 as ya. 2 as berarti penggeraknya 2, depan belakang. Gitu. Truk 3 as atau mungkin yang lebih panjang lagi ya, tronton dan lain-lain, serta terkombinasi sesuai sistem klasifikasi pada Bina Marga. Dan kendaraan tak bermotor. Nah, ini nanti jangan sampai salah ya. Kendaraan tak bermotor tidak ikut dihitung dalam traffic counting, melainkan nanti akan dihitung pada hambatan samping. Tapi pada materi ini Anda tidak sampai ke hambatan samping. Nanti hambatan samping akan lebih diulas lagi pada mata kuliah sistem transportasi di semester 5. Nah, kendaraan tak bermotor ini misalnya becak, sepeda, kereta kuda, dan lain-lain. Berikut adalah form traffic counting ya. Moda transportasi berarti di sini adalah MC, LV, HV. Kemudian volume lalu lintasnya atau jumlah kendaraan yang melintas dengan satuan kendaraan per jam. Karena pelaksanaan traffic counting itu dilakukan 1 jam ya, untuk mendapatkan hasil yang valid minimal dilakukan 1 jam. Namun ada juga yang dilakukan per 15 menit begitu, kemudian diakumulasikan ya. Tetapi biasanya antara 15 menit pertama, kemudian masuk ke 15 menit kedua, 15 menit ketiga, dan 15 menit keempat, biasanya ada jeda. Jeda ini nanti yang akan membuat data itu sedikit bias. Jadi biasanya langsung 1 jam. Nah, di sini observer benar-benar diuji kesabarannya ya, kemudian ketelitiannya gitu.
kemudian juga ketangguhannya gitu, karena berdiri atau ya tidak harus berdiri ya, duduk juga boleh, menghitung selama 1 jam full non-stop begitu. Tetapi jika sekiranya tidak mampu, boleh ya observernya itu digantikan, tetapi dengan waktu yang atau jeda yang cepat gitu ya, langsung begitu, agar tidak ada data yang terlewat atau tidak ada kendaraan yang terlewat tidak dihitung begitu. Nah, kemudian ada utara ke selatan. Nah, ini juga tentatif ya. Intinya adalah untuk menghitung yang 2 arah itu misalnya. Yang 2 arah itu kan misalnya dihitung kan arah yang ke utara atau arah yang ke selatan itu jumlahnya berapa. Nah, ini adalah jumlahnya. Nah, ini untuk from traffic counting-nya. Kemudian biasanya dilengkapi dengan nama surveyor, kemudian lokasi ya, foto lokasi traffic counting dan titik lokasi observer, serta hari, tanggal, dan jam pada saat melakukan traffic counting ini. Nah, kemudian untuk contoh hasil observasinya ya nanti akan muncul seperti ini. Ya. MC, LV, HV ke utara, ke selatan sekian, jumlahnya sekian ya. Dengan satuan kendaraan per jam. Kemudian ini jumlah totalnya sekian, ke selatan sekian, jumlah sekian. Nah, sehingga jika nanti Anda itu melakukan traffic counting dalam 1 minggu 2 hari, misalnya tadi ya, Senin dan Sabtu, kemudian dalam 1 hari dilakukan 2 kali, ya, misalnya pagi dan sore, sehingga nanti akan ada 4 ya, akan ada 4 tabel traffic counting seperti ini, sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Kemudian setelah itu, setelah ada 4 tabel ini, kemudian Anda lihat, Anda bandingkan mana yang jumlahnya paling banyak. Ya, apakah Senin pagi, apakah Senin sore, apakah Sabtu pagi, apakah Sabtu sore. Nah, nanti yang Anda ambil hanya yang paling tinggi. Sehingga nanti kesimpulannya adalah jumlah kendaraan ya atau hasil traffic counting di ruas jalan A ya paling padat pada hari Senin pagi pukul 07 sampai 08 misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini apa Bu? Kok ada EMP? Kemudian ini kok ada kolom lagi. Nah, fungsinya apa sih dalam melakukan traffic counting ya? Setelah Anda menghitung secara real ya di lapangan jumlahnya. Kemudian fungsinya adalah untuk nantinya berfungsi untuk mengetahui level of service atau tingkat pelayanan jalan. Untuk mengetahui seberapa sih tingkat jalan tersebut dalam melayani pengguna. Apakah sudah maksimal? Apakah belum? Seperti itu ya. Nah, sehingga ini dikalikan EMP. EMP ini adalah ekuivalensi mobil penumpang. Ya, ini untuk ekuivalensi untuk MC, untuk LV, dan ini untuk HV. Nah, sehingga di sini volume lalu lintasnya sudah berubah satuannya menjadi SMP per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Berarti dikalikan ya, 802 dikalikan 05 dan seterusnya. Tetapi Anda tidak sampai di sini ya, jadi ini hanya sebagai informasi saja. Nah, yang Anda kerjakan atau yang Anda pelajari di mata kuliah ini hanya berhenti sampai di sini saja. Bagaimana cara Anda melakukan atau menghitung kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan. Gitu ya. Terima kasih. Ya. Ini adalah materi untuk observasi pengukuran jalan dan traffic counting. Untuk selanjutnya nanti kuis bisa Anda cek
di kulon ya, silakan dikerjakan, dan kulon nanti ada batas waktunya, mohon dicermati. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di WA group ya, bisa menggunakan chat ataupun voice note, langsung saja ditanyakan, silahkan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan juga apabila ada salah prakata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.